Penyihir cantik. Kisah ini dimulai setelah perang Troya yang hebat berakhir. Raja Odysseus sedang dalam perjalanan pulang dari perang bersama anak buahnya. Ke pantai! Kita harus menjelajahi pulau ini dan menemukan siapa yang tinggal di sini. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok, sehingga jika satu mendapat masalah, yang lain bisa datang dan membantu. Odysseus adalah pemimpin satu kelompok, dan Lukas dijadikan pemimpin kelompok lainnya. Mereka melempar koin untuk melihat kelompok mana yang harus pergi dan menjelajah lebih dulu. Dan Lukas kalah. Dia dan anak buahnya berangkat dan menjelajahi hutan itu. Saat orang-orang itu pergi jauh ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh binatang buas, serigala, macan tutul, dan singa. Tunggu, jangan ada yang bergerak. La 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 la, du 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 du. Suara yang sangat indah, iya kan? Itu datang dari rumah itu. Orang-orang itu merasa diri mereka ditarik ke arah rumah dan berjalan melewati binatang buas yang sebenarnya cukup jinak. Dan beberapa bahkan tampak ketakutan dan juga lemah. Saat para pria memasuki rumah, mereka disambut oleh seorang wanita yang anggun. Namanya adalah Circe. Selamat datang di pulauku, para pria pemberani. Kalian pasti sudah lelah dan lapar, kan? Ayo, aku punya sup panas yang pasti sempurna untuk kalian. Orang-orang itu langsung setuju dan diantar ke meja makan tempat mereka duduk dan mulai menyantap sup itu. Oh, ini lezat. Circe tersenyum setengah-setengah dan menyaksikan para pria menikmati sup. Menunggu dalam antisipasi karena dia adalah seorang penyihir dan telah menyelipkan ramuan ajaib ke dalam sup mereka. Ketika para pria selesai memakannya, dia mengetuk meja dengan tongkat ajaib dan berkata, Sekarang kalian adalah kambing. Pergilah ke kandang kambing tempat kalian berasal. Saat dia tertawa, satu persatu semua pria berubah menjadi kambing dan mengembik dalam ketidakberdayaan. Sementara itu, kembali ke pantai, ketika orang-orang tidak kembali ke kapal, Odysseus menjadi khawatir dan memutuskan untuk pergi dan mencari mereka. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi mencari mereka. Saat dia berjalan melewati hutan, dia bertemu dengan seorang pria muda. Orang asing, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari orang-orangku yang tersesat di sini. Jadi, mereka adalah orang-orangmu? Ya, mereka adalah tamu Circe yang cantik. Kau tidak akan menemukannya di rumahnya, tetapi di luar di dalam kandang kambing, karena dia adalah penyihir dan mengubah manusia menjadi hewan. Aku sedang lewat ketika aku melihat semuanya melalui jendela dan lari dari sana. Orang-orangku berubah menjadi kambing? Pemuda itu mengambil tanaman kecil dari ransalnya dan menyerahkannya kepada Odysseus. Makan ini akan membuatmu aman dari semua trik penyihir dan juga ramuannya. Terima kasih, tapi kau ini siapa? Hah? Pria muda itu tidak ada di sana. Bingung, Odysseus mengangkat bahu, memakan tanaman itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Segera dia datang ke rumah di hutan itu yang dijaga oleh binatang buas. Odysseus berjalan dengan berani melewati binatang buas itu dan masuk ke dalam rumah. Dan seperti yang terjadi pada anak buahnya, dia juga disambut oleh penyihir yang cantik yang menyuruhnya untuk duduk dan mencoba supnya. Odysseus tersenyum dan memakan semuanya. Lalu dia mengeluarkan tongkat dan mengetuk meja dengan tongkat itu. Sekarang pergilah kau ke kandang kuda. Tapi Odysseus tidak berubah menjadi kuda. Malah dia menatapnya dan tersenyum. Circe tercengang. Mustahil. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan sekarang. Kau pasti sudah lapar, kan? Bagaimana seorang pemimpin bisa makan ketika teman-temannya tinggal di luar di dalam kandang kambing? Saat mengucapkan kata-kata itu, Circe merasa malu. Dia tahu bahwa pria itu tahu siapa dia dan tidak bisa berpura-pura lagi. Siapa kau, Baginda? Dan mengapa kau berbeda dari semua pria yang pernah aku temui?
Odysseus menceritakan semua tentang dirinya, dan Circe merasakan ketertarikan yang aneh padanya. Aku tahu siapa kau, tapi itu bukan alasan untuk tidak menjadi orang yang lebih baik. Kata-kata itu mengguncang hati Circe dan air mata mengalir dari matanya karena dia pernah menjadi orang yang baik. Tetapi tahun-tahun kesendirian di pulau itu telah membuat hatinya berkarat. Dia segera lari keluar rumah dan menuju kandang kambing, di mana dia menaburkan ramuan ajaib ke hewan-hewan itu. Kemudian dia melambaikan tongkatnya dan mereka mulai berubah kembali menjadi manusia. Berdiri di belakangnya, Odysseus menyaksikan semuanya dan kemudian menjelaskan kepada orang-orangnya yang bingung apa yang telah terjadi. Kita harus segera pergi. Siapa yang tahu apa lagi yang bisa dia lakukan? Diam, Lukas. Jika dia mau, dia tidak akan pernah bisa membawa kalian kembali. Belajar untuk menjadi rendah hati. Mengatakan demikian, Odysseus menoleh ke Circe untuk berterima kasih dan kemudian berpamitan. Oh, tidak. Tolong jangan pergi, Odysseus. Karena hati ini terasa hidup di hadapan cahayamu. Tinggallah lagi selama beberapa hari. Biarkan aku menghormatimu dan juga keberanianmu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melakukan itu. Hanya untuk beberapa hari, Odysseus. Maukah kau tinggal, bahkan jika aku mengatakan bahwa aku telah jatuh cinta padamu? Odysseus menatap matanya yang berkaca-kaca dan berpikir sejenak. Apa dia benar-benar berubah? Baiklah, kami akan tinggal selama beberapa hari jika kau mengembalikan semua binatang kembali ke bentuk manusia dan membebaskan mereka semua. Odysseus, selama bertahun-tahun, manusia datang untuk mengeksploitasi pulau ini beserta sumber dayanya. Untuk melindungi diri aku dan duniaku, aku mulai mengubah mereka menjadi hewan. Dan seiring berjalannya waktu, itu menjadi sifatku. Karena setiap kali orang yang datang ke sini serakah, dan mereka mengubahku menjadi seperti aku hari ini. Tapi kau tidak. Kau berbeda dan kau juga baik. Kau telah mengubah hatiku menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang aku ingin mengubah duniaku bersama denganmu. Setelah berkata begitu, dia menggerakkan tongkatnya dan mengembalikan semua binatang kembali ke bentuk manusianya. Yang bahagia melampaui kata-kata mereka karena mereka telah melepaskan harapan untuk menjadi manusia lagi. Semua memuji Odysseus dan Circe meminta maaf kepada semua orang dan kemudian mengumumkan pesta yang besar. Odysseus mengirim Lukas kembali ke kapal untuk menjemput anak buahnya yang lain. Pesta besar itu berlangsung selama 3 hari, dan pada akhirnya, semua orang ingin pulang ke rumah. Circe bisa melihatnya di wajah-wajah mereka yang rindu rumah. Aku tahu kau ingin pergi ke laut dan kembali ke rumahmu. Tetapi sayangnya, ada pusaran air besar yang sedang terbentuk di utara. Cara teraman ke rumahmu. Di sebelah barat, berdiri gunung tembok yang besar yang tidak dapat kau lintasi. Dan ke arah timur adalah rumah dari monster laut besar. Kau harus menunggu sampai Guntur bergerak dari utara. Percayalah, aku tahu samudra. Tapi bukankah monster laut itu diikat dengan rantai? Ya, itu terikat pada bebatuan besar di mana jalan sempit mengalir. Tidak mungkin mengambil jalan sempit itu, karena tangan raksasa masih bisa menjangkau dan melahap kapal maupun manusia. Apakah ada cara untuk mengalahkan raksasa itu? Hanya ada satu jalan. Tuan Adrian, orang yang merantai binatang itu. Hanya dia yang tahu kelemahannya, dan hanya dia yang bisa mengatasinya dan membantumu berlayar melalui jalan sempit. Semua orang berpaling ke arah Raja Adrian. Tuan Adrian, maukah kau membantu kami? Tuan Odysseus, kita semua di sini sujud kepadamu dan akan selamanya berterima kasih atas apa yang kau lakukan. Aku telah berjanji untuk tidak menjadi kapten kapal lagi, tetapi biarkan aku membalasmu. Aku akan menggunakan panah api untuk membuat asap di depan matanya, yang akan menghalangi penglihatannya dan membantu kita berlayar melalui lorong itu. Semua orang bersorak, kecuali Odysseus, yang tahu bahwa sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Circe, yang sangat disukainya dalam beberapa waktu terakhir. Oh, wanita cantik yang mempesona, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami harus melanjutkan perjalanan ke rumah kami.
Terima kasih atas keramahanmu. Raja Odysseus, jika itu terserah aku akan membuat kau selalu di sini. Tapi aku mengerti bahwa kau pasti sedang dalam perjalanan. Tapi ketahuilah ini, ketika aku berkata aku jatuh cinta padamu, aku bersungguh-sungguh. Odysseus tidak mengatakan apa-apa selain terus menatapnya saat air mata mengalir di matanya. Odysseus, orang-orang sudah menunggu. Kita siap untuk berlayar. Berjanjilah bahwa aku akan tetap ada dalam mimpimu. Tetapi Odysseus tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan kemudian pergi. Di pantai, kapal sudah siap berlayar. Semua awak kapal ada di sana. Odysseus sampai di sana dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian kapal itu berlayar. Oh, Odysseus, apakah cintaku tidak berarti apa-apa bagimu? Mengapa kau tidak bisa membuat janji kecil? Oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh beautiful witch, I want you in my arms. I want you in my life. Oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? I don't want to remember you in my dreams. I want you just as real it is. Your love has moved me, oh beautiful witch. And now I'm yours. And now I'm yours. Turn around and see, oh beautiful witch. I'm here to be your shadow. Shadow. Oh beautiful witch, when did I give you my heart? When did I fall in love? Oh beautiful witch, I want you in my arms. I want you in my life. When did I give you my heart? When did I fall in love? Odysseus, aku mohon jangan pergi. Bagaimana aku bisa? Aku juga mencintaimu, Circe. Oh, aku sangat mencintaimu, Odysseus. Lalu, keduanya berpelukan seolah tidak pernah ingin melepaskannya. Cinta menang melawan segala rintangan dan keduanya hidup bahagia selamanya.